Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Dan hidup penuh barokah. Semangat pagi. Oke anak-anak, hari ini motivasi pagi kita hari ini adalah Rasulullah pernah bersabda ya, di dalam hadis riwayatnya At-Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwasanya tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia itu ditanya. Yang pertama adalah tentang umurnya, kemanakah umurnya itu dia menghabiskannya. Yang kedua adalah tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Kemudian yang keempat adalah tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Jadi anak-anak, Allah nanti akan menghisap, bertanya kepada kita ya tentang umur kita. Ya, masa muda kita itu kita habiskan kemana? Ya, apakah kita habiskan di dalam aktivitas-aktivitas yang hanya senang-senang saja? Ya, hanya lucu-lucuan, hanya guyonan, atau aktivitas yang kita habiskan umur kita itu adalah untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, dan sekaligus aktivitas-aktivitas yang mendapatkan pahala dari Allah atau tidak begitu. Jadi harus hati-hati ya terhadap umur kita. Makin panjang umurnya, maka kita akan ditanya kemana umur itu kita habiskan. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas terkait dengan soal-soal limit yang kemarin. Insya Allah kita sudah bahas nomor 1 sampai 10 yang kemarin ya. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 11 sampai nomor 20. Oke? Kita lanjutkan nomor 11. Seperti yang kemarin-kemarin anak-anak, jika kita menemukan soal limit, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menjadikan limit itu disubstitusi dengan nilai pendekatan X-nya, kan begitu ya. Nah, ketika dia ada hasilnya, maka itulah hasil limit. Ketika dia hasilnya adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, maka dia adalah harus diuraikan, kan begitu ya. Kita lihat nomor 11. Kita punya limit X mendekati 2 dari X min 2 dibagi dengan X kuadrat plus 2. Kita masukkan nilai X-nya. Ya, X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 dikurangi 2 dibagi dengan 2 kuadrat ditambah 2. 2 dikurangi 2 itu 0. Oke, 2 kuadrat ditambah 2 ini 4 ditambah 2, 6. 0 dibagi 6 hasilnya 0. Selesai anak-anak. Berarti limit X mendekati 2 dari X min 2 dibagi X kuadrat plus 2 hasilnya adalah 0. Oke, nomor 12. Kalau saya punya limit X mendekati 0 dari X pangkat 3 plus X kuadrat min 6X dibagi dengan X min 2, kita masukkan ya nilai X-nya, kita ganti dengan 0, 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 dibagi dengan 0 min 2. Yang atas 0 ditambah 0 tambah dikurangi 0 ya, berarti 0 ya. Yang bawah adalah 0 dikurangi min 2, hasilnya min 2. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Selesai. 11 dan 12 adalah limit tertentu. Nilainya dimasukkan, disubstitusi, dia selesai. Oke, nomor 13. Gimana kalau nomor 13? Kita punya limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 2X dibagi dengan X kuadrat min 4X plus 4. Maka yuk kita substitusi, angka 2-nya kita masukkan. 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dibagi dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 4. Begini. Oke,
Hasilnya sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4. 4 kurangi 4 ya ini yang atas ya. Dibagi dengan yang bawah. 2 kuadrat 4 dikurangi 4 dikali 2 adalah 8 ditambah 4. Oke, yang atas 4 dikurangi 4, 0 ya. Yang bawah 4 dikurangi 8 adalah min 4. Min 4 tambah 4 juga 0. Hasilnya 0 per 0 anak-anak. Jadi ini adalah limit tak tentu, harus diurai. Nggak boleh begini. Oke, sehingga limit itu harus kita urai. Karena limit itu berbentuk persamaan, pangkat ya. Di sini adalah pangkatnya pangkat 2. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah memfaktorkannya. Oke, kita faktorkan ya. Yang atas kalau kita faktorkan jadi apa? Untuk limit X mendekati 2, karena sama-sama mengandung X, maka X-nya saya keluarkan 1 anak-anak. Berarti yang ini tinggal X doang. X-nya tinggal 1 ya. Yang ini tinggal min 2. Begini. Oke, dibagi dengan yang bawah, saya faktorkan anak-anak. Kalau kita faktorkan dari X kuadrat adalah X dikali X. 4 di sini adalah 2 dikali 2. Begini ya. Ya, ini min, ini plus, maka ini min sama min. Nah, ada yang sama? Ada. Kita coret yang sama. Oke, berarti sisanya tinggal apa? Sisanya kita punya tinggal limit X mendekati 2 dari pembilangnya adalah X. Penyebutnya sisanya adalah X min 2. Setelah selesai disederhanakan anak-anak, baru kita masukkan nilainya. 2-nya dimasukkan. 2 dibagi 2 min 2. Hasilnya adalah 2 dibagi 0. Segala sesuatu kalau dibagi 0 hasilnya tak hingga. Apa artinya tak hingga di sini? Artinya dia tidak terdefinisi. Maksudnya gimana kalau dia tidak terdefinisi? Maksudnya di sini dia tidak punya limit. Oke, dia tidak punya limit teman-teman. Berarti limitnya ketika dicari untuk persamaan, bukan persamaan ya, untuk bentuk seperti ini tidak ada limitnya. Oke, nomor 14. Kita punya nomor 14 adalah limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Yuk kita substitusi dengan angka 2 ya. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2. Oke, dibagi dengan 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah yang atas. 2 pangkat 3 ini 8. Oke, 3 dikali 2 kuadrat ini adalah 3 dikali 4 berarti 12. Oke, 2 kali 2 ini 4. Dibagi dengan 2 kuadrat ini 4. 4 dikurangi 2 itu adalah 2. 2 dikurangi 6 itu adalah min 4. Yang atas berapa ini? 8 tambah 12 itu adalah 20. 20 tambah 4, 24. 24 dibagi min 4. Hasilnya adalah min 6. Selesai. Oke, nomor 15. Nomor 15 kita punya limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 2X plus 5 dibagi dengan X kuadrat plus 1. Yuk kita masukkan. 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 5. Oke, dibagi dengan 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5 adalah 8. Oke, dibagi dengan 1 kuadrat 1 tambah 1, 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Selesai. Gimana? Gampang ya? Gampang. Insya Allah gampang anak-anak. Lanjut anak-anak nomor 16. Nomor 16. Yuk, kita coba nomor 16. Kita punya limit X mendekati 1 dari 1 per 1 min X dikurangi dengan 2 per 1 min X kuadrat. Yuk kita masukkan dulu. X-nya kita ganti dengan 1 ya. 1 per 1 dikurangi 1 min 2 per 1 dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya 1 dibagi 1 kurangi 1, 0 anak-anak ya. Dikurangi 2 dibagi juga 0. Masih ingat kan?
Kalau penyebutnya adalah 0, maka jawabannya 1 dibagi 0 adalah tak hingga, min tak hingga. Nah, ini nggak boleh. Oke, tak hingga, min tak hingga ini nggak boleh, anak. Bentar, tak hingga satunya kok jelek sekali ya. Biar jelas gitu ya, saya ganti aja tak hingga. Gini. Oke, sehingga harus kita urai, anak. Ya, kalau kita urai pertama kali, apa yang harus kita lakukan untuk soal seperti ini? Karena dia ini adalah soalnya pecahan, maka kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Oke, kita samakan penyebutnya. Dia menjadi limit X mendekati 1 dari, kalau kita urai ini, kalau kita urai itu kan begini. Yang depan tetap 1 dibagi 1 min X. Yang belakang adalah 2 dibagi, kalau ini kita urai, adalah 1 min X dikali 1 plus X. Nah, ini sama ya. Nah, sehingga menyamakan penyebutnya kita pakai yang ini. Cukup dengan yang ini ya. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 1. Oke. Dari, saya bikin dulu caranya. Oke, penyebutnya adalah 1 min X ditambah 1 plus X. Satunya juga sama. 1 min X ditambah 1 plus X. Oke. Yuk kita operasikan. 1 min X dikali 1 plus X. Dibagi ini hasilnya adalah 1 plus X dikali 1. Berarti tetap 1 plus X begini ya. Oke. Yang ini sekarang ini kan sama nak ya. Sehingga tidak mengubah ini. Nah, tetap begini. Berarti hasilnya sama dengan kita gabung anak-anak. X-nya, saya tulis dulu. Limit X mendekati 1. X-nya saya tulis. 1 dikurangi 2 min 1 anak-anak ya. Oke. Yang atas tinggal X min 1. Yang bawah saya jadikan 1. 1 min X dikali 1 plus X. Ada yang sama? Ada. Ini sama ini hampir sama. Cuma ini X-nya positif, ini X-nya negatif. Sehingga ini kalau kita sederhanakan atau kita coret, maka harus ada unsur min 1 di sini anak-anak. Oke, karena ini kebalikannya, maksudnya berlawanan ini. Oke, harus ada min 1-nya. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 1 dari min 1 dibagi dengan 1 ditambah X. Berarti min 1 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan min 1 dibagi 1 tambah 1, 2. Selesai. Oke, 16 selesai, sekarang 17. 17 itu adalah limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 7X plus 10 dibagi dengan X kuadrat min 25. Oke, yuk kita masukkan. Berarti 5 kuadrat dikurangi 7 dikali 5 ditambah 10 dibagi dengan 5 kuadrat dikurangi 25. Oke, hasilnya sama dengan 5 kuadrat itu kan 25 ya. 25 dikurangi 35 ditambah 10 yang atas. Yang bawah 5 kuadrat ini juga 25 dikurangi 25. Yang atas berapa ini? 25 dikurangi 35 adalah min 10. Min 10 tambah 10 adalah 0 anak-anak ya. Yang bawah 25 dikurangi 25 juga 0. Nah, ini nggak boleh. Ya kan? Ini nggak boleh. Gimana ini kak? Bentar. Saya hapus dulu aja. Terlalu tepi ya. Oke. Ini nggak boleh. Ini. Oke. Berarti harus kita urai ya. Ya. Sehingga karena dia bentuknya adalah polinomial atau X berderajat. Ya, di sini adalah X derajat 2. Di sini, maka kita faktorkan. Siapa yang difaktorkan? Di atas bawah, anak-anak. Supaya bisa disederhanakan begitu. Jadi dua-duanya, pembilang dan menyebutnya sama-sama kita faktorkan. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 5. Yuk, yang atas kita faktorkan. Berapa ini? X dengan X. 10 itu 5 kali 2 ya. 5 dikali 2. Tandanya min sama min, oke? Per yang bawah. Yang bawah adalah sekawan ya. Satunya adalah X min 5. Satunya adalah X plus 5 kalau kita faktorkan. Ada yang sama?
ada yang sama, kita coret anak-anak. Nah, tinggal apa kalau gitu? Ya tinggal limit X mendekati 5, sisanya anak-anak X min 2 dibagi dengan X plus 5. Nah, selesai. Oke, masukkan yuk. Dimasukkan X-nya berarti 5 dikurangi 2 dibagi 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 5 dikurangi 2 dibagi 3. 5 tambah 5 itu adalah 10. Selesai, nomor 17. Oke, lanjut nomor 18. Bagaimana kalau dengan nomor 18? Ya sama caranya anak-anak. Kita masukkan dulu, kita substitusikan. Dia adalah limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 3X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat plus 3X min 6. Oke, kita masukkan anak-anak. 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah 5. Oke, dibagi dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurangi 6. Oke, hasilnya sama dengan yang atas. 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi 6 ditambah 5. Dibagi dengan yang bawah, 2 dikali 2 kuadrat ini adalah 8. Ditambah 3 dikali 2 itu adalah 6. Dikurangi 6. Oke, hasilnya sama dengan 4 dikurangi 6 ini adalah min 2. Min 2 tambah 5, 3 anak ya. Yang bawah 8 ditambah 6, 6 dikurangi 6, 6 berarti 8. Hasilnya adalah 3/8. Selesai. Sudah ada hasilnya ya sudah, berarti selesai. Oke, nomor 19. Kita punya limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus X min 6 dibagi dengan X kuadrat plus 3X min 10. Oke, kita masukkan anak-anak. 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6 dibagi dengan 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurangi 10. Hasilnya 2 kuadrat ini 4. 4 ditambah 2 itu adalah 6. 6 dikurangi 6, 0 anak-anak ya. Yang bawah 2 kuadrat adalah 4. 4 ditambah 3 kali 2 ini 6. 4 tambah 6 berarti 10. 10 dikurangi 10 adalah 0. Nah, ini nggak boleh. Jadi kan dia limit tak tentu. Maka kita urai anak-anak. Kita kelola sama dengan yang tadi. Yuk, kita kelola dia dengan cara memfaktorkan atas dan bawah. Makanya itu harus sering latihan supaya ketika memfaktorkan kita gampang. Oke, berarti ini hasilnya limit X mendekati 2 dari kita faktorkan. X kuadrat itu adalah X dikali X. 6 itu adalah 2 dikali 3. Oke, berhubung ini plus, maka 2-nya yang min, 3-nya yang plus. Per bawahnya, kita juga faktorkan. X dengan X, kalau dikali dia min 10, kalau ditambah itu adalah 3, maka kita punya 5 dengan 2. Oke, yang besar itu di plus, yang kecil di min. Nah, dari sini apa yang sama? X min 2 ya. Nah, kita coret. Sehingga bentuk sederhananya adalah limit X mendekati 2 dari X ditambah 3 dibagi X ditambah 5. Oke, hasilnya adalah masukkan angka 2-nya. 2 ditambah 3 dibagi 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 5/7. Selesai. Terakhir anak-anak, nomor 20. Oke, kita punya limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat plus 2. Min ya ini ya. Min. Min, begini. Dibagi dengan 1 min X. Yuk kita masukkan. 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 2. Dibagi dengan 1 min 1. Hasilnya 2 dikurangi 2, 0. Bawahnya juga 0. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita urai yuk. Sehingga hasilnya limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat min 2 dibagi 1 min X. Yuk, yang atas yang kita urai. Berarti limit X mendekati 1, 2X kuadrat itu berarti satunya 2X, satunya X. Ya, 2 di sini berarti angkanya satunya 2, satunya adalah 1. Oke,
Karena tengahnya hilang, maka ini saya plus, ini saya min. Ya. Benar nggak sih? Benar ya? Oke, dibagi dengan 1 min X. Ini yang bersama dengan ini ya. Cuma ini kan lawannya. Sehingga kalau kita coret sama hasilnya kayak kemarin, kayak tadi, dia menghasilkan min 1. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 1 dari 2X plus 2 dikali min 1. Berarti hasilnya kita masukkan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali min 1. 2 kali 1 ini 2, 2 tambah 2, 4. 4 kali min 1 hasilnya adalah min 4. Oke, alhamdulillah. Nomor 11 sampai 20 sudah selesai. Semoga paham ya anak-anak ya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.